Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali tentunya. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan yang baru. Hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Juni. Dan memang hari ini kita masih tetap mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Ibadah rumah. Mari bersama kita bersaat teduh. Di hadapan hadirat Allah kita datang, dan mari kita menyanyikan pujian ini. Kebaktian Minggu Trinitas ini, mari kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara sekalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika
saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sekali lagi saya hari ini mengucapkan shalom untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi tentunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari saling memberi salam satu dengan yang lainnya. Selamat pagi Pak Ponco, selamat pagi Ibu Olga, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari kita hari ini datang ke rumah Tuhan. Rumah kita adalah juga rumah Tuhan. Karena Tuhan datang hadir di rumah kita masing-masing. Datang ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari tinggikan, agungkan, muliakan Dia, Allah kita di dalam diri Yesus Kristus. Kau sungguh indah.
yang mulia adalah Dia yang menerima kita ketika kita datang kepadanya, menyatakan segala pengakuan dosa kita. Pujian ini mari kita nyanyikan bersama. Di tempat kudus ini, mari. Mari kita mengambil waktu berdoa secara pribadi dan menyatakan segala pengakuan dosa dan pelanggaran kita. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Allah Maha Kasih. Engkau yang setia. Engkau yang telah mengorbankan hidupmu untuk menebus dosa kami. Kematianmu menjadi pengharapan bagi kami untuk dosa-dosa kami disucikan. Terimalah Tuhan, dengarlah kami. Mari saya mengundang kita berdiri. Maka dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita akan menyanyikan pujian Hanya Dia Yang Tahu. Kita akan mempersiapkan diri dalam firman Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui seluruh rahasia kehidupan kami. Susah, senang, tangis, tawa, kedukaan, dan apapun juga. Maka hari ini ketika kami diperkenankan untuk merenungkan firman Tuhan, itu adalah karena Engkau ingin kami mengetahui bahwa Engkau penuh kasih karunia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan membaca dari Ayub 36 ayat 5 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan
pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan. Ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jeripayahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya. Manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Amin. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman-Nya. Percaya Allah mengalami anugerah yang kita ambil, yang bersama kita renungkan dari kitab Ayub. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub sang kaya raya dari kota Uz secara mengejutkan ia kehilangan segala-galanya dalam sekejap mata. Harta benda, anak-anak, teman-teman, sahabat-sahabat, komunitas, bahkan istri terkasih pun meninggalkannya. Ini seperti situasi saat ini di mana pandemi menyebabkan banyak orang kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan kehilangan yang lainnya. Bagi para sahabatnya, Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu, mereka memahami, dan sebagian besar orang-orang memahami waktu itu,
Peristiwa yang dialami oleh Ayub yang datang secara tiba-tiba merupakan buah dari dosa yang dilakukan oleh Ayub. Maksud dari bencana-bencana yang menghancurkan itu berakar dari keberdosaan pribadi. Dan mereka menyoal bahwa penderitaan, bencana yang dialami Ayub merupakan tuaian yang tidak bisa dielakkan dari benih-benih dosa-dosanya. Bapak Ibu, rasa-rasanya membaca ini, merenungkannya, kita begitu mengalami rasa pedih dan sakit. Ayub sendiri sebenarnya tidak pernah menyampaikan bahwa hidupnya itu perfect, sempurna. Tidak. Sama sekali tidak. Bahkan penyebutan bahwa dia memiliki moral, memiliki etika, memiliki nilai hidup, kualitas hidup yang benar, itu bukan dia yang menyampaikannya, namun pemahaman orang. Kekayaannya pun diakui oleh sesamanya, oleh sahabat-sahabatnya. Ia tidak pernah menyampaikan bahwa hidupnya itu sempurna dalam segala sesuatunya. Dan ketika mendengar segala praduga dari sahabat-sahabatnya, ia sangat terluka dan menyangkal atas setiap penilaian mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, benar memang seperti yang dipahami oleh para sahabatnya maupun orang-orang pada umumnya, bukti dari apa yang dialaminya merupakan kenyataan bahwa Allah seperti meninggalkannya. Ayub membangun hidupnya dengan hidup saleh, hidup jujur, menjauhi segala kejahatan. Dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Sehingga ia menerima segala kemakmuran, penghormatan, kemuliaan, kekayaan yang dia miliki. Itu karena hidupnya yang jujur, hidupnya yang saleh. Dan manakala kemakmuran itu terenggut darinya, maka sepertinya segala kebaikan, segala kesalehan dan kejujurannya itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, para sahabat-sahabatnya kemudian menyampaikan, mengatakan bahwa Ayub harus bertobat dan memperbaiki kehidupannya. Mereka memandang bahwa Ayub itu tidak benar dan apa yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Sampai pada akhirnya mereka terus bercakap-cakap, mereka terus berdialog, mereka terus memperkatakan perkataan-perkataan yang dapat kita baca di dalam keseluruhan kitab Ayub ini. Namun mereka sampai pada titik bahwa mereka tidak dapat menjelaskan segala bencana kesusahan yang dialami oleh Ayub ini. Apa artinya? Mereka sama sekali tidak tahu. Orang memahami bahwa orang yang makmur diberkati adalah orang yang hidupnya jujur, baik, dan saleh.
Tapi bagaimana dengan Ayub? Pertanyaan-pertanyaan pergulatan mereka pada akhirnya memang tidak pernah bisa mereka jawab. Tidak pernah bisa mereka ketahui. Saya mengutip tulisan dari Pendeta Daniel Setiabudi dalam sebuah webinar kami. Tidak selalu ada jawaban yang didapat, dicerna indera dan logika matematika tentang segala sesuatu. Dan itu tetap menjadi misteri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bisa saja kita menjadi seperti Bildad, Elifas, Zofar, dan Elihu. Menilai terhadap setiap apa peristiwa yang kita alami atau yang dialami oleh orang lain. Menilai setiap peristiwa yang terjadi, yang ada di sekitar kita. Atau bahkan yang kita alami. Bagaimana tanggapan kita selanjutnya terhadap kondisi-kondisi demikian? Ketika orang baik, orang benar, orang jujur harus mengalami peristiwa-peristiwa kesulitan, kesusahan, bencana, derita, sakit, kemalangan. Bagaimana tanggapan kita, Bapak Ibu? Apakah seperti pemahaman teman-teman, sahabat-sahabat Ayub dan masyarakat waktu itu? Ini pasti karena ada dosa. Ini pasti karena ada dosa-dosa tersembunyi yang tidak terungkap, belum terungkap. Sehingga peristiwa-peristiwa kesusahan, peristiwa sakit, penyakit, bencana, derita, itu terjadi. Apakah demikian? Jangan mudah kita menilai secara dangkal. Jangan mudah kita untuk menilai dengan cepat dan memberi gambaran-gambaran tentang sesuatu itu. Jangan mudah kita a priori berprasangka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik yang kita alami, orang lain alami, yang dialami oleh orang banyak. Atau juga Bapak Ibu, sikap kita adalah menyangka, mengira bahwa Allah tinggal diam, bahwa Allah tidak bertindak apa-apa. Allah diam saja. Seperti ketika yang dialami oleh Ayub ini, di mana Ayub merasa bahwa semua pertanyaan tentang peristiwa yang dialami ini tidak memperoleh jawaban dari Allah. Dan kebanyakan dari kita sering mengambil sikap ini. Menyangka bahwa Allah diam saja. Dan itu keliru, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan. Allah itu berkuasa. Allah itu bekerja, berkarya. Sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum dunia alam semesta diciptakan, Allah berkarya sampai hari ini. Ia berkuasa, tapi dia juga memelihara segala sesuatunya. Ia penuh dengan kemurahan. Ia adalah Allah yang layak dipercayai. Keadilan Allah itu sempurna bagi orang-orang baik, orang-orang benar, atau bahkan bagi orang-orang fasik pun. Keadilan Allah
ada. Keadilan Allah tetap ditegakkannya. Allah seperti seorang guru dalam ayat yang ke-9 sampai ayat 9, ayat 10 dan 20. Yakni seperti guru yang menuntun, memperingatkan, mengajarkan segala sesuatu. Tindakan Allah penuh kuasa, rahmani terhadap setiap ciptaannya, terhadap hidup Ayub dan juga terhadap hidup umat manusia, hidup kita. Maka kita mesti menyadari, seperti Ayub yang kemudian menyadari bahwa pengertiannya tentang Allah itu teramat dangkal. Bagaimana ia berpengertian bahwa peristiwa bencana, derita yang ia alami, ia pahami terlalu sempit dan dangkal. Segala yang dia alami tidak sebanding dengan kebesaran, kemuliaan Allah. Tidak sebanding dengan apa yang sudah Allah karuniakan dalam hidup dirinya maupun dalam hidup umat manusia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub menyadari bahwa sungguh hidupnya, penderitaannya itu tidak ada nilainya dibandingkan atas setiap karya Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu maka ia bertobat, ia menyadari. Dalam Ayub 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah ungkapan imannya, percayanya Ayub sejak mula, bahwa setiap apa yang ia peroleh itu adalah karena pemberian Allah, karunia, anugerah Allah. Dari setiap peristiwa yang dialami, ia sampai pada titik di mana yang dia alami tidak sebanding dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Bencana, derita, kesengsaraan, kesusahan merupakan panggilan bagi orang-orang benar untuk makin rajin, makin tekun dalam pergumulan rohani bersama dengan Allah. Ayub tidak curiga, Ayub tidak menyangka, Ayub tidak berpikir, Ayub tidak menyatakan di hadapan Allah bahwa Allah tinggal diam, bahwa Allah meninggalkannya. Tidak. Tapi ia bergumul secara rohani bersama dengan Allah. Ia mempertanyakan segala sesuatunya. Ia menyampaikannya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sering ketika segala kesusahan hidup terjadi dalam hidup kita, kita hanya bisa menghakimi, kita hanya bisa menyampaikan segala sesuatu dengan dangkal dan sering keliru. Kita sering salah dalam bersikap, kita sering keliru dalam mengambil sikap rohani. Hari ini kita merenungkan bersama,
Ketika segala kesusahan kita alami, mari bersama kita dipanggil untuk makin tekun, makin rajin, makin kokoh bergumul bersama dengan Allah. Mari bangunlah kepercayaan yang lebih besar kepada Allah. Jalani segala sesuatu dengan terus-menerus berdoa. Dalam ayat yang ke-13, jangan berhenti untuk berteriak minta tolong kepada Allah. Berlututlah dan tunduklah di depan Allah. Itu adalah sikap yang benar di hadapan Allah. Dan kita harus bertobat. Jangan menyangka bahwa Tuhan tinggal diam. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Sama seperti yang saat ini terjadi. Bagaimana banyak gereja harus mengalami banyak kesulitan. Bagaimana iman umat tidak dapat seperti dulu dipelihara oleh para gembala, para penatua. Tapi toh itu tidak mengurangi kasih anugerah Allah. Gereja-gereja lalu bangkit dalam situasi saat ini dengan berbagai macam cara, melakukan terobosan-terobosan, melakukan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan situasi saat ini. Gereja-gereja mulai tergerak untuk saling memperhatikan, untuk lebih bergiat dalam doa. Saat ini rumah-rumah kita menjadi gereja-gereja Tuhan. Rumah-rumah kita menjadi tempat kita bertemu dengan Tuhan. Menjadi tempat kita bisa beribadah bersama. Rumah-rumah berseru, berdoa, meminta tolong kepadanya. Rumah-rumah banyak berlutut, banyak tunduk, menekuk lutut di hadapan Allah. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah tidak pernah lalai. Dia tidak pernah tinggal diam. Tidak hanya gereja, masyarakat. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan pendapatan. Pendapatannya berkurang atau bahkan sama sekali tidak memperoleh pendapatan. Banyak orang di PHK. Tapi saat seperti itu, layaklah bagi kita untuk bergumul, bergulat bersama dengan Allah. Dia tidak pernah lalai dan dia tidak pernah tinggal diam. Dia masih tetap bekerja bahkan dalam situasi seperti ini. Buktinya adalah seperti dalam hidup Ayub. Ketika dia mengakui di hadapan Allah bahwa Allah bekerja. Ketika ia bertobat dan percaya kepada Allahnya. Ketika ia dengan jujur menyampaikan di hadapan Allah segala situasi penderitaan sakit yang dideritanya. Pada akhirnya Tuhan memulihkannya. Memulihkan secara fisik. Memulihkan keluarganya. Memulihkan relasi sosialnya. Dan itu dimulai dari soal dia mau memulihkan hidup rohaninya bersama dengan Allah. Maka ia memperoleh kasih anugerah. Ayub pasal 42. Keadaan Ayub dipulihkan. Jangan hanya senang dengan pemulihan ekonomi dan jasmaninya Bapak Ibu. Itu terjadi karena ia memulihkan imannya, percayanya. Materi, ekonomi,
Itu adalah bagian di akhir, itu adalah bagian yang disusulkan. Tapi dimulai dari soal ia merubah imannya, membaharui percayanya, menyerahkan seluruh hidupnya dalam tangan Allah. Maka ia mengalami anugerah dalam keseluruhan hidupnya. Demikian juga dengan kita. Taruh terus percaya kita kepada Allah kita Yesus Kristus. Dan percayalah, ia akan mengaruniakan anugerah. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman. Sungguh Tuhan, percaya kami, iman kami di saat-saat seperti ini sering menghadapi tantangan. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menolong kami seperti seorang guru. Engkau menuntun, memperingatkan, mengajar kami. Demikianlah Tuhan yang menjadikan kami tidak hilang percaya iman kami kepadamu. Dalam pergumulan rohani seperti ini, biarlah Engkau mendapati kami setia, mendapati kami tidak kehilangan iman percaya kami, tapi kami semakin kokoh dalam percaya kami kepadamu. Anugerah daripadamu, itu hakmu. Tapi kami memiliki kewajiban untuk terus hidup dalam iman dan percaya di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan bersama komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang kita untuk berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus mendengar doa yang kita naikkan. Mari, Dia hanya sejauh doa kita nyanyikan bersama. Bila kelam kabut tak
yang Maha Pengasih, hari ini kami menyatukan hati di dalam doa-doa kami, Tuhan. Kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu di GKMI Jekulo ini. Tuhan, kami berdoa bagi pemulihan Ibu Ngadina. Kami berdoa bagi pemulihan Ibu Yuli. Kami berdoa bagi Bapak Ferry. Demikian juga Saudara Wawan, ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati segenap keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat senior kami, Ibu Ngadina, Ibu Yulianti Junaidi, Ibu Lim Yohana, Mbah Ngadina yang ada di Poncomulyo. Rahmat-Mu melimpah bagi mereka. Demikian juga jemaat senior yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang telah lulus dan saat ini mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang studi berikutnya. Tuhan berkati mereka. Untuk Fanny, Esther, Jesselyn, kami menyerahkan Tuhan segala pengurusannya ke dalam tangan-Mu. Berkati tentunya orang tua mereka yang menyediakan, menolong dalam pembiayaan dan lain sebagainya. Tidak lupa kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang dalam proses untuk mengikuti ulangan kenaikan kelas yang sudah dimulai beberapa hari yang lalu dan sampai pada minggu-minggu, pada hari-hari yang akan datang. Engkau menolong mereka, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk pertumbuhan rohani jemaat di situasi saat ini. Tentu ini tidak mudah ya Tuhan, tapi Engkau menolong mereka, mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga dengan kesehatan, pergumulan, pekerjaan, pelayanan. Tuhan, Engkau menolong mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bekerja atau studi di luar kota dan di luar negeri. Kami berdoa bagi mereka. Kami tidak bisa menyebutnya karena ada banyak dari mereka. Engkau menolong, memberkati mereka Tuhan. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang mengandung. Ibu Lingling dan Ibu Tatu. Diberkatilah mereka Tuhan. Kesehatan mereka, anak yang ada dalam kandungan mereka, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi komisi senior di GKMI Jekulo. Tuhan, ada program-program yang tidak dapat terlaksana. Engkau menolong karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Pengurusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Engkau menghibur, Engkau menyertai hidup mereka pribadi, tiap pribadi. Berkati lingkungan gereja kami Tuhan, para tetangga kami. Berkati untuk pemerintahan di Jekulo maupun di Kudus dan juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolonglah. Tentu tidak mudah bagi penanganan pandemi saat ini. Apalagi pemerintah kemudian mengatur, menyarankan untuk segera kami semua memasuki era normal yang baru. Tuhan, tentu itu tidak mudah. Kami harus mempersiapkan diri. Masyarakat harus memahami dan mempersiapkan diri. Tuhan, tolonglah. Demikian juga persiapan-persiapan gereja yang mana akan mempersiapkan diri untuk ibadah di gereja masing-masing, untuk kembali bergereja seperti biasanya.
Tentu ini tidak mudah, Tuhan. Kami pun masih menunggu arahan dari pemerintah. Kami pun masih menunggu arahan dari PGI, menunggu arahan dari sinode, menunggu dan melihat situasi yang ada. Tolong ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama menyatukan hati dalam doa ini. Dan kami sebagai umat-Mu, kami akan menaikkan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus selalu mengalir dalam hidup kita, tidak pernah terhenti. Maka hari ini kita juga akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan. Mari saya mengundang kita berdiri, kita akan mendasari persembahan kita dengan firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mempersembahkan persembahan ini. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Ini adalah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kita naikkan pujian, muliakanlah Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Maka pujian ini menjadi pujian bagi kita untuk diutus, untuk kembali ke tengah-tengah hidup kita. Hanya kepada Tuhan. Serahkan jalanmu,
kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam segala keadaan. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Dipersilakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Ibadah hari Minggu ini telah usai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki bulan yang baru dan terus saya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan senantiasa. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan ini, selalu jaga diri, pakai masker, selalu mencuci tangan, jika harus berpergian keluar, selalu menjaga jarak, dan mari terus berdoa dalam segala situasi dimanapun berada. Kiranya pandemi segera berakhir dan kita segera bertemu dalam ibadah bersama, ibadah komunal di gereja kita tercinta. Tuhan memberkati kita. Amin. Menyembahmu kewajibanku, melayanimu itu nasarku, memujimu Yesus seturut nafasku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Ikutimu, itu hidup.